Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Breman Atenaya, Saudara. Sejumlah ruas jalan di Jakarta dilaporkan tergenang banjir akibat hujan yang mengguyur wilayah ibu kota sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi. Genangan terjadi di beberapa titik di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan sehingga mempengaruhi kelancaran lalu lintas. Genangan air setinggi sekitar 60 cm terjadi di Jalan Lejen S. Parman Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Genangan air juga terpantau di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat. Di sana ketinggian air mencapai 60 cm. Sementara di wilayah Jakarta Selatan, genangan terjadi di beberapa titik, di antaranya Jalan Pondok Karya dan Jalan Kebang Utara. Petugas mengimbau pengendara agar berhati-hati serta mempertimbangkan menggunakan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Selain itu, akses Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur juga turut terendam banjir pada Minggu dini hari. Banjir setinggi 30 cm hingga 60 cm merendam Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur. Sejumlah kendaraan terpaksa melaju perlahan, bahkan dan kita akan pantau bagaimana kondisi banjir di kawasan Grogol, Jakarta Barat bersama jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan juga juru kamera Ricky Sultana. Selamat pagi Nanda, bagaimana keadaan banjir di tempat Anda melaporkan saat ini? Bagaimana? Selamat pagi. Kalau dari pantauan kami, kurang lebih sudah selama 1 jam kami di sini. Di depan Ciputra Mall kondisinya masih sama. Debit air masih belum surut. Bahkan kalau kami mengukur sendiri, ketinggian air di kisaran 60 sampai dengan 70 cm. Bagaimana dan juga saudara, sebenarnya kalau dari titik kami melaporkan saat ini menjadi titik yang bisa dikatakan mungkin cukup krusial ya, walaupun memang untuk genangan airnya ini tidak terlalu panjang. Kalau kami tadi melihat ketinggian air di 60 sampai dengan 70 cm. Kemudian letaknya atau bentangnya ini mulai dari depan Ciputra Mall sampai ke halte Universitas Tarumanegara 2. Nah, jadi memang di sini kalau dari tata letak ataupun dari kondisi jalan yang cukup cekung begitu ya, ini menyebabkan adanya genangan air di sini dengan ketinggian yang cukup tinggi. Nah, imbasnya apa? Bagaimana dan juga saudara, kalau tadi sampai dengan sekarang sebenarnya untuk flyover Grogol masih belum bisa dioperasikan. Jadi untuk kendaraan yang hendak melintasi flyover langsung begitu ya menuju ke arah jembatan 3 atau Peluit ini sementara tidak bisa. Jadi harus melalui jalur bawah, yang dimana jalur bawah pun yang Anda lihat saat ini kondisinya seperti ini, adanya genangan air. Jadi kalau dari 3 lajur yang kami perhatikan, yang dioperasikan atau beroperasi hanya sekitar 2 sampai dengan 1 lajur saja paling kiri. Sedangkan kalau untuk kendaraan yang memang saat ini masih berpikir-pikir gitu ya, Breman dan juga saudara, tadi saya sempat bertanya juga kepada salah satu pengendara yang memang hendak menuju ke Daan Mogot, menuju ke Kalideres melalui jalur Ciputra Mall ini. Ia juga tidak bisa menemukan jalan pulang begitu ya, dalam arti karena kemana-mana cukup tinggi airnya. Tadi sudah mencoba untuk mencari di Jalan Tanjung Duren sampai dengan saat ini melintasi di Ciputra Mall untuk menuju ke Daan Mogot juga tidak bisa karena adanya banjir. Nah, begini bagaimana juga saudara di sisi paling kiri gambarannya kendaraan-kendaraan yang mogok akibat menerjang banjir. Tadi sudah diperingatkan sebenarnya oleh polisi dan juga beberapa warga sekitar yang memang membantu memberitahukan bahwa ketinggian air cukup dalam, hati-hati khususnya untuk kendaraan roda 2 agar berpikir-pikir lagi apakah sejenak untuk berhenti ataupun lanjut. Ini kendaraan-kendaraan yang tampaknya juga tidak lihat di sini cukup banyak kendaraan, sampai dengan 10 kendaraan lebih berhenti di sini karena memaksakan untuk berjalan. Nah, kalau misalkan sejauh ini saya melihat memang sudah ada pihak polisi yang berjaga, tepatnya di persimpangan antara flyover Grogol ataupun juga jalur bawah menuju ke arah Roksi Kota ataupun Cengkareng Kalideres. Nah, saya coba mau bertanya nih dengan salah satu pengendara sepeda motor di sini yang tampaknya sedang mencari strategi untuk melintasi kemana jalur yang kira-kira aman untuk dilintasi. Nah, saya mencoba untuk tanya Bapak, selamat pagi, maaf ya Bapak. Nanda Kompas TV boleh wawancara sebentar dengan Bapak siapa Pak? Bapak Rudi. Bapak Rudi? Iya. Bapak Rudi mau kemana? Mau ke arah Cawang. Mau ke arah Cawang, dari mana? Dari Tanjung Duren. Dari Tanjung Duren. Ini motornya? Ya, tadi agak mati macet. Itu apa tuh mogok. Di status ini di lama-lama. Ya, alhamdulillah udah hidup. Iya. Ini motornya emang sempat
baru ini kena banjir atau cari-cari jalan menuju ke Cawang banjir? Nggak mati pas banjir aja ini kena ombak mobil jadi mati langsung mati. Untung masih bisa ini. Ini terus mau cari jalannya kemana? Apa udah tahu mau Pulang ke Cawang. Ya wis ke Solo sama aja banjir juga katanya. ini banjir di mana aja? Hah? Banjir di mana aja? Tanjung Duren banjir, Pak? Ya Tanjung Duren sini, Polsek. Ya mau pulang ke Cawang kan putar balik. Banjir. Ya paksainnya kan lihat orang pada bisa. Itu mati pas tengah-tengah. Gimana nih? Karena kan masih ada titik gambling ya, di banjirnya di mana aja. Bapak mau diam dulu di sini apa mau lanjut perjalanan? Tanya di sebelah sih nggak banjir. Ya kalau arah Cawang kan takutnya di tempat kampus doang banjir, tapi katanya kagak bisa. Ini mau lanjut aja, Pak ya? Lanjut lagi pulang ke Cawang. Hati-hati di jalan, Pak Rudi ya. Sehat selalu, Pak Rudi. Itu katanya Pak Rudi yang mau arah ke Cawang tadi sempat mati di sini karena motornya terkena gelombang air. Nah, kita mau tanya lagi deh, coba deh ke ini nih. Dengan 2 orang kayaknya masih baru banget nih di sini. Mas, maaf ganggu. Motornya aman? Aman. Alhamdulillah. Dengan Mas siapa, Mas? Izin wawancaranya dari Kompas TV. Wawan. Mas Wawan ini mau kemana? Mau ke Terminal Grogol. Terminal Grogol dari? Dari Tanjung Duren. Muter-muter nyari jalannya susah, muter-muter. Gimana nih, Mas? Tadi kelewat mana aja dan kondisinya gimana? Tadi saya muter ke Pesing kan, di Pesing juga pasar Pesing itu tinggi. Muter lagi pinggir tol Kebonjeruk, situ juga tinggi. Ya akhirnya ketemu ke sini. Sini juga, aduh, sempet ragu juga mau putar balik, cuman ya tanggung. Tapi ini aman ya motor ya, sejauh ini melewati tadi muter-muter. Oke deh, Mas. Makasih ya, Mas ya. Sehat selalu, Mas. Hati-hati di jalan. Ya, oke. Mungkin ini bisa menjadi perhatian Bremana dan juga saudara, apalagi untuk Anda yang memang hendak melintas dari arah Taman Anggrek begitu ya, hendak menuju ke Grogol atau mungkin ke Jembatan 3 atau Pluit dan ke Harmoni, agar bisa memperhatikan beberapa jalur alternatif. Karena di sepanjang menuju ke sini di Jalan Tanjung Duren pun Bremana tadi informasinya memang di sana juga banjir cukup tinggi sehingga kendaraan-kendaraan pun mencari jalan lain, salah satunya di sini di tempat saya melaporkan, tapi di sini juga direndam banjir. Jadi ini jadi perhatian karena tampaknya juga masih ketinggian air masih belum cukup surut. Jadi sementara Bremana. Apakah sudah ada misalnya upaya penyedotan ataupun upaya untuk bisa membuat banjir di kawasan Grogol ini surut sesegera mungkin? Baik, kami sepertinya mengalami kendala komunikasi bersama rekan kami Nanda Aprilia dan juga juru kamera Ricky Sultana, di mana tadi memang saudara dari laporan rekan kami di kawasan Grogol, Jakarta Barat saat ini kondisi banjir masih belum surut, masih di sekitar 50 hingga 70 cm. Di mana sejumlah kendaraan terutama roda 2 tadi beberapa sempat mogok karena terkena banjir yang cukup tinggi saudara. Namun memang untuk akses di jalan Grogol masih bisa dilewati, namun tadi seperti laporan Nanda Aprilia bahwa flyover yang mengarah ke Taman Anggrek maupun Mall Ciputra ini belum bisa dilalui sehingga hanya bisa melalui jalur bawah untuk menuju ke arah Pluit, saudara. Memang sudah ada sejumlah petugas yang ditugaskan untuk bisa mengalihkan jalan, namun nanti kami masih akan coba untuk melihat apa saja upaya dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terutama dari dinas terkait untuk bisa melakukan penyedotan maupun juga upaya untuk membuat banjir di kawasan Grogol segera surut. Nanda, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, oke. Gimana? Nanda, bagaimana dengan upaya untuk bisa membuat banjir di sana surut? Apakah sudah ada pompa yang digunakan untuk menyedot air?
Bremana, kalau bisa kami langsung tunjukkan kepada Anda, sebenarnya di persimpangan jalan antara jalur bawah dan menuju ke flyover Grogol, menuju ke arah Pluit, di sana sudah ada petugas yang berjaga. Nah, tadi saya mencoba untuk menghampiri ke sana apa upaya yang dilakukan, tapi kalau mengenai untuk upaya membuat genangan ini cepat surut, seperti portable misalnya, tadi saya belum melihat. Nah, informasinya di sini akan diturunkan portable jika memang kondisinya untuk beberapa jam ke depan masih seperti ini, Bremana dan juga saudara. Tapi lagi-lagi kita akan pantau sebenarnya seperti apa strategi ke depan, karena tentu melihat kondisi sampai dengan saat ini, setibanya kami di sini kurang lebih sudah hampir mau 2 jam ya, kondisinya tidak berubah, debit air pun masih sama di angka 60 sampai dengan 70 cm, Bremana dan juga saudara. Bahkan kalau Anda lihat sekarang di layar kaca Anda, bahwa baik itu kendaraan roda 4, truk, bus maupun juga kontainer yang Anda lihat saat ini, semakin siang semakin padat tampaknya. Tentu kalau tidak ada upaya secepat mungkin untuk bisa menguras atau membuat genangan ini cepat surut begitu ya, ini akan semakin panjang mengularnya cukup jauh. Tadi kalau misalkan saya perhatikan, saya bandingkan dengan satu jam yang lalu begitu ya, Bremana dan juga saudara, bahwa antrian kendaraan ini sudah mengular sekitar hampir 400 sampai dengan 500 meter, tepatnya dari halte Universitas Tarumanegara sampai dengan ke Ukrida atau di SMA Penabur. Dan tadi juga sudah diantisipasi jangan sampai antrian ini mengular cukup jauh sampai dengan ke Central Park, sampai ke Taman Anggrek, bahkan sampai ke persimpangan di bawah tol Taman Anggrek begitu, Bremana. Jadi sekarang yang saya perhatikan bahwa petugas memang sedang mengantisipasi dengan memberitahukan setidaknya untuk para pengguna jalan, untuk para pengendara baik itu roda 4 ataupun roda 2, untuk mana saja lajur yang kira-kira aman untuk dilalui. Dari 3 lajur, sekarang hanya 1 lajur saja yang bisa diakses, hanya di lajur paling kiri. Itu pun tidak aman sebenarnya kalau saya perhatikan untuk kendaraan roda 2. Banyak juga kendaraan-kendaraan yang seperti itu, mati mesin sampai dengan keluar asap. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan sekali untuk Anda yang memang ingin melintasi di daerah Ciputra Mall menuju ke arah Grogol, Kalideres ataupun Harmoni maupun juga Pluit. Sementara demikian, Bremana. Baik, sebaiknya dihindari ruas jalan di kawasan Grogol ini. Terima kasih Nanda Aprilia dan juga juru kamera Riki Sultana melaporkan langsung dari kawasan Grogol, Jakarta Barat.